Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas C2 Akuntansi, akan mempresentasikan materi mengenai penerapan biaya standar untuk pengendalian biaya dengan kajian penelitian pada PT Java, Konfit Indonesia Terbuka. Perkenalkan, nama saya Tito Widianto dengan NPM 102200047. Perkenalkan, nama saya Rindi Cahyani Hasanah dengan NPM 102200042. Perkenalkan, nama saya Ilham Sandi Feryana dengan NPM 10220050. Perkenalkan, nama saya Mirani Sawalhaq dengan NPM 102200057. Perkenalkan, nama saya Rahma Arindri, NPM 102200085. Penerapan biaya standar untuk pengendalian biaya pada kajian penelitian PT Java Konfit Indonesia Terbuka. Nah, di sini terdapat daftar nama dari kelompok 1 kelas C2 Akuntansi. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan yaitu terkait pengertian biaya standar, pengendalian biaya, analisis penyimpangan, serta kajian penelitian. Nah, yang pertama biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya standar adalah biaya di mana telah ditentukan standarnya yang dapat digunakan untuk mengendalikan manajemen agar tidak menyimpang dari biaya standar tersebut. Kemudian, sistem biaya ini digunakan untuk mengendalikan dengan cara membandingkan antara biaya standar dengan biaya aktual atau sesungguhnya. Selanjutnya, pengendalian biaya. Pengendalian terhadap biaya produksi merupakan salah satu bagian dari langkah-langkah intern yang dilakukan perusahaan dalam usaha meningkatkan efisiensi. Pengendalian biaya utamanya harus diselaraskan terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal dengan mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya. Oleh karena itu, dengan mengendalikan biaya produksi perusahaan berharap akan mendapatkan laba yang besar. Pengendalian biaya mencakup satu pekerjaan bimbingan dan pengarahan atas unsur biaya dari barang yang dihasilkan. Pengendalian biaya pada satu tahap dalam prosesnya akhirnya akan membandingkan antara biaya standar dengan biaya yang sesungguhnya. Nah, pengendalian bahan baku melalui peraturan fungsional, pembebanan tanggung jawab, dan bukti-bukti dokumenter. Hal tersebut dimulai dari persetujuan anggaran penjalan dan produksi, serta dari penyelesaian produk yang siap dijual, lalu pengiriman produk ke gudang atau pelanggan. Nah, tolak ukur dalam pengendalian biaya bahan baku yang perlu ditangani oleh controller, yaitu pembelian dan penerimaan, serta pemakaian. Setelah rencana produksi disusun, budget biaya harus disusun untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Budget tersebut harus dirinci menurut periode tertentu, bulan atau triwulan, dan berdasarkan kategori biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan bagian dari keseluruhan biaya produksi yang tidak ditelusuri pada produk atau kegiatan tertentu. Biaya overhead pabrik terdiri dari bahan penolong, tenaga kerja langsung, misalnya gaji, dan biaya-biaya produksi lainnya. Kemudian analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis, dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Nah, analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung berbeda dengan analisis selisih biaya overhead pabrik. Dalam analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Sedangkan dalam analisis selisih biaya overhead pabrik dikenal tiga macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal. Nah, analisis selisih biaya produksi langsung itu memiliki tiga model, yaitu metode satu selisih, metode dua selisih, dan metode tiga selisih. Sedangkan analisis selisih biaya produksi tidak langsung memiliki 4 model, yaitu metode satu selisih, metode dua selisih, metode tiga selisih, dan metode 4 selisih.
Kemudian terdapat metode perhitungan selisih. Di sini terdapat dua metode, ada metode tunggal atau single plan dan metode ganda yaitu partial plan. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Kajian penelitian pada PT Java Confid Indonesia Terbuka diangkat sebagai studi kasus penerapan biaya standar untuk pengendalian biaya. PT Java Confid Indonesia Terbuka merupakan gabungan dari PT Java Fleetaging Company yang bergerak dalam bidang ekspor impor bahan baku pakan ternak dan PT Confid Indonesia Ltd yang bergerak dalam bidang industri pakan ternak. Kedua perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Ometraco. Setelah berkembang menjadi perusahaan yang besar, maka PT Java Confid Indonesia Terbuka melepaskan diri dari PT Ometraco. PT Java Unicorn Dryer Goa terdiri atas 7 departemen diantaranya Sales dan Purchasing Department, Warehouse Department, Production Department, Technical Department, Quality Control Department, Finance and Accounting Department, dan Personnel and General Affairs Department. Dengan 37 karyawan tetap dan kurang lebih sekitar 16 orang vendor. Jagung dari supplier yang masuk dibagi menjadi dua, yaitu jagung giling yang dijual bebas dan jagung quality yang tidak boleh dijual kecuali dibeli sendiri oleh Java. Berikut merupakan data biaya produksi pada PT Java Confid Indonesia Terbuka periode Desember 2018. Pengendalian biaya standar pada PT Java Confid Indonesia Terbuka. Biaya bahan baku aktual dalam produksi bulan Desember 2018. Harga bahan baku dari jagung tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan kuantitas produksi bahan baku yang mengalami penurunan. Berdasarkan tabel di sini, PT Java Confid Indonesia Terbuka dalam 1 bulan memproduksi pakan ternak jagung giling dengan total biaya bahan baku sebesar Rp11.846.266.900. Biaya tenaga kerja aktual. Untuk biaya tenaga kerja langsung, perusahaan ini memperkerjakan 170 karyawan di bidang produksi yang berhubungan langsung pada saat produksi berlangsung, dengan jam kerja sehari sebanyak 8 jam, dan dalam seminggu terdiri dari 6 hari produksi dan 1 hari libur, dengan upah Rp95.000 per orang per hari. Berdasarkan tabel di sini, diketahui total tarif upah untuk 170 orang karyawan sebesar Rp382.500.000. Biaya overhead pabrik aktual. Dalam penelitian ini, biaya overhead pabrik tidak akan dijabarkan karena penelitian ini lebih fokus kepada biaya overhead pabrik variabel, dan juga nilai dari biaya overhead pabrik akan selalu sama dan tetap untuk setiap tahunnya. Perhitungan biaya produksi jagung giling per Desember 2018. Setelah perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, maka selanjutnya adalah menghitung berapa besar harga pokok produksi. Dari data di sini, dapat diketahui biaya produksi jagung giling untuk 1 kilo sebesar Rp267.701. Biaya produksi ini didapat dari total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, kemudian dibagi dengan total produksi 1 bulan yang sebesar 46.005 kg. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.